Tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaur Rohmah dari kelas 11 IPS 2 dengan nomor urut absen 33 akan menjelaskan tentang Revolusi Indonesia. Latar belakang terjadinya Revolusi Indonesia yaitu pergerakan nasionalis yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari kerajaan Belanda seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia tumbuh secara cepat di pertengahan abad ke-20. Walaupun proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan, tidak berarti bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. Sekutu, termasuk Belanda di dalamnya, membuat suatu badan komando militer di Indonesia yang bernama AFNI. Tentara AFNI mendarat di berbagai wilayah strategis di Indonesia seperti Surabaya dan Jakarta. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut kedatangan sekutu dengan terbuka. Namun, rakyat Indonesia mulai curiga saat diketahui Nica ikut di dalamnya. Akibat hal tersebut, terjadilah konflik terbuka antara Indonesia, Sekutu, dan Belanda. Kependudukan Indonesia oleh Jepang selama 3,5 tahun masa Perang Dunia Kedua menjadi faktor penting untuk revolusi berikutnya. Revolusi Nasional Indonesia merupakan sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi yang terjadi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu diwakili oleh Inggris. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi sosial yang terjadi di beberapa bagian di Pulau Sumatera. Pada September 1945, banyak pemuda menyatakan diri siap mati untuk kemerdekaan 100% karena mereka tidak dapat menahan kesabaran. Pada saat itu, penculikan kaum non-pribumi sangat umum terjadi karena mereka dianggap sebagai mata-mata. Kekerasan menyebar dari seluruh negeri, sementara pemerintah pusat di Jakarta terus menyeru kepada para pemuda untuk dapat tenang. Namun, pemuda yang mendukung perjuangan bersenjata ini menganggap pimpinan yang lebih tua sebagai pengkhianat revolusi, yang pada akhirnya sering menyebabkan meletuskan konflik internal di kalangan masyarakat sipil, seperti pemberontakan komunis dan pemberontakan Darul Islam. Walaupun tidak ada data akurat mengenai perhitungan dari berapa banyak penduduk Indonesia yang meninggal dalam gerakan revolusi Indonesia, perkiraan yang meninggal dalam peperangan untuk kemerdekaan Indonesia berkisar dari 45.000 sampai 100.000 jiwa. Dan rakyat sipil diperkirakan meninggal dalam kisaran 25.000 atau mungkin mencapai angka 100.000 jiwa. Gerakan Revolusi Nasional Indonesia ini memberikan efek langsung pada kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia itu sendiri. Di antaranya, kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Ada dua efek dalam ekonomi yang ditimbulkan oleh Gerakan Nasional Indonesia yang berdampak langsung dengan ekonomi kerajaan Belanda dan Indonesia. Keduanya kembali untuk membangun ekonomi mereka secara berkelanjutan setelah Perang Dunia Kedua. Dan Gerakan Revolusi Indonesia, Republik Indonesia mengatur kembali setiap hal yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang awalnya diblokade oleh Belanda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.